Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Perubahan menuju Kabupaten Bogor yang lebih baik, itulah harapan terbesar masyarakat kepada pasangan Rahmat Yassin dan karyawan Fatur Rahman saat keduanya dilantik pada 30 Desember 2008. Bukan suatu hal yang mudah untuk mewujudkan harapan tersebut, mengingat luas wilayah Kabupaten Bogor yang sangat besar jika dibandingkan dengan luas umumnya sebuah kabupaten. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bogor paling banyak di Jawa Barat, yaitu 4.771.932 jiwa atau sebesar 11,08% dari total penduduk Jawa Barat. Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor bahkan melebihi jumlah penduduk di beberapa provinsi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang nyaris 5 juta orang dan tersebar di 40 kecamatan dengan lebih dari 400 desa, tentu dibutuhkan energi yang luar biasa besar untuk melaksanakan pembangunan di wilayah ini. Namun, tampaknya duet Rahmat Yassin dan karyawan Fatur Rahman sudah bertekad untuk membawa kabupaten dengan julukan Bumi Tegar Beriman ini menjadi jauh lebih baik, tidak sekedar besar karena wilayah dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Maka, setelah resmi menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Bogor, berbagai rencana disiapkan dan beragam program dicanangkan. Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya, dan berbudaya menuju sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor telah menuangkan ke dalam 7 misi, yaitu 1. Meningkatkan kesolehan anggota masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis pedesaan. 3. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah. Layaknya sebuah perencanaan, tentu ada hal yang diprioritaskan. Sedikitnya ada 6 prioritas pembangunan daerah. Prioritas pertama, revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan. Prioritas kedua, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan. Prioritas ketiga, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sementara prioritas keempat, peningkatan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas kelima, peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. Prioritas keenam, pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan. Sebuah rencana besar memajukan Kabupaten Bogor hanyalah akan menjadi sebuah wacana manakala tidak diaplikasikan secara nyata. Oleh karena itu, pasangan ini bertekad untuk tidak hanya sekedar menebar rencana, tetapi bekerja dan bekerja, menyebar semangat untuk mewujudkannya. Hal ini terlihat dari konsistensi pasangan ini untuk membangun budaya baru, mendorong etos kerja yang tinggi, agar birokrasi yang selama ini dianggap lamban, tidak efektif dan stigma negatif lainnya, lambat laun berubah dengan citranya yang baru, yakni cepat, efektif, dan efisien. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan kemajuan pada 3 aspek penting, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ketiganya merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor pada kurun waktu 2008-2010 mengalami peningkatan dari 70,66 pada tahun 2008 menjadi 71,35 pada tahun 2009. Kemudian meningkat kembali menjadi 72,16 pada tahun 2010. Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai dampak dari meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bogor yang merupakan cerminan perbaikan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor naik dari 68,44 tahun 2009 menjadi 68,86 pada tahun 2010.
Kabupaten Bogor didukung oleh sarana kesehatan rumah sakit yang meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta, serta puskesmas dan puskesmas pembantu. Berdasarkan data pada tahun 2010, jumlah rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bogor sebanyak 5 unit, rumah sakit khusus 4 unit, dan rumah sakit swasta sebanyak 4 unit. Sedangkan puskesmas 101 dan puskesmas pembantu 96 unit. Rumah sakit pemerintah terdapat di Kecamatan Lewiliang, Ciawi, Kemang, Cibinong, dan Jonggol. Rumah sakit khusus terdapat di Kecamatan Cisarua, Parung, dan Cibinong. Sementara rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Cibinong, Sukaraja, dan Cilengsi. Dari dunia pendidikan, tercatat adanya kenaikan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf, yaitu mencapai 93,59% pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 94,29% pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010, angka melek huruf kembali meningkat menjadi 95,02. Sementara itu, angka partisipasi sekolah pada periode tahun 2008-2010 cenderung meningkat di semua kelompok umur. Pada tahun 2010, kelompok penduduk usia 7-12 tahun sebesar 97,46%. Penduduk usia 13-15 tahun sebesar 78,95%. Dan pada kelompok penduduk usia 16-18 tahun mencapai 43,53%. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor cenderung menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2002-2010. Angka kemiskinan turun dari 12,54% pada tahun 2002 menjadi 9,97% pada tahun 2010. Perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM antar kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pencapaian IPM tertinggi dicapai Kota Depok, sedangkan capaian IPM terendah adalah Kabupaten Indramayu. Sementara itu, IPM Kabupaten Bogor tahun 2010 sebesar 72,16, menempati urutan ke-13 di Provinsi Jawa Barat. Angka ini masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat yang sebesar 72,29. Dilihat berdasarkan komponen-komponen IPM, angka harapan hidup Kabupaten Bogor melebihi rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bogor memiliki kemudahan dalam mengakses sarana dan fasilitas kesehatan. Meski tidak terlalu signifikan, tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor mengalami penurunan. Pada tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 13,60%. Angka ini menurun menjadi 11,24% pada tahun 2009 dan kembali menurun menjadi 10,64% pada tahun 2010. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, aspirasi masyarakat tentu menjadi pertimbangan utama bagi pasangan Rahmat Yassin dan karyawan Fatur Rahman ini dalam menentukan kebijakan. Intinya, semua kebijakan yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Bogor haruslah mengedepankan keinginan masyarakat. Pokok kudu aya komunikasi antara rakyat jeung pemerintah. Supaya aya komunikasi kudu aya silaturahim antara pemimpin jeung rakyat. Guna mewujudkan hal ini, dibuatlah satu program turun langsung melihat kondisi masyarakat dan mendengar aspirasi mereka pada setiap hari Jumat dan diberi nama Jumling atau Jumat Keliling. Lebih dari itu, Jumling dapat menjadi ajang pembuktian kinerja sekaligus pertaruhan bagi pejabat dan anggota DPRD yang telah menjanjikan berbagai program pro rakyat pada masyarakat Kabupaten Bogor. Tidak cukup dengan program Jumling, Pemkab Bogor pun meluncurkan program sejenis bernama Bowling atau Rebo Keliling. Setiap hari Rabu, kegiatan ini dilaksanakan di kantor kecamatan dengan cara berdialog langsung bersama lapisan elemen masyarakat kecamatan setempat yang dikunjunginya itu. Melalui kegiatan inilah didapat berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik dari berbagai aspek maupun pandangan, baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bogor. Tentu tidak mudah mengelola sebuah wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit pula.
Namun bagi pasangan Rahmat dan Karfat, hal itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Bagaimana potensi tersebut bisa terus digali agar ke depan Kabupaten Bogor ini tidak hanya besar dalam hal wilayah dan penduduk saja, namun bisa menjadi daerah yang maju. Apalagi posisinya sebagai penyangga ibu kota, bukan tidak mungkin hal ini bisa menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bogor. Oleh karena itulah, selama 3 tahun masa kepemimpinan duet Rahman, pendapatan asli daerah terus dioptimalkan guna kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Menyadari bahwa kekuatan sumber daya manusia adalah dari faktor pendidikan, maka belanja untuk pendidikan memiliki porsi terbesar yaitu 34,48%. Sektor pertanian di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat penting, mengingat luasnya lahan pertanian yang dimiliki yang menitik beratkan pada komoditas padi. Menyadari bahwa perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas padi, maka di Kabupaten Bogor juga ditanam berbagai jenis palawija seperti jagung, ubi, dan kacang. Sektor pertanian juga mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi dengan adanya kekhawatiran terjadinya pergeseran ke arah industri. Terkait hal tersebut, Pemkab mencanangkan gerakan revitalisasi pertanian. Secara sederhana, hal ini bisa dikatakan menghidupkan kembali sektor pertanian dengan menggerakkan berbagai faktor pendukungnya. Tak tanggung-tanggung, peran penyuluh pertanian yang selama ini seperti tidak tersentuh digalakan, bahkan dibentuk badan khusus yang menangani masalah ini, yakni Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, atau BP4K. Selama periode 2008-2010, jumlah perusahaan industri di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Jumlah industri menengah dan besar pada tahun 2010 tercatat sebanyak 965 unit usaha. Sementara jumlah industri kecil sebanyak 1.592 unit usaha pada tahun yang sama. Jumlah investasi industri menengah dan besar tumbuh sebesar 3,35% dari 3 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 3,1 triliun rupiah pada tahun 2010. Sedangkan pada industri kecil jumlah investasi mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,46%. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri menengah dan besar maupun industri kecil juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010. Kabupaten Bogor dikenal pula memiliki keragaman potensi wisata. Meski terjadi peningkatan pada jumlah pengunjung dalam 3 tahun terakhir ini, namun sektor ini masih harus terus ditingkatkan agar dapat menunjang PAD. Sementara itu pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2010 tercatat dari total panjang jalan yang ada, 93,11% sudah diaspal, sementara sisanya 6,89% belum diaspal. Tidak ada gading yang tak retak. Beberapa sektor mengalami peningkatan, namun untuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bogor pada tahun 2010 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, investasi PMA adalah sebesar 3.684,46 miliar rupiah. Selanjutnya menurun menjadi 2.288 miliar rupiah pada tahun 2010. Demikian juga dengan realisasi investasi PMDN pada tahun 2010 menurun menjadi 2.791 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 4.348 miliar rupiah. Meski demikian, jika dilihat dari jumlah proyek, maka realisasi proyek PMA dan PMDN pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah proyek PMA pada tahun 2010 adalah 57, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32 proyek. Demikian juga dengan realisasi proyek PMDN pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 10 proyek, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 7 proyek. Pentingnya investasi bagi kemajuan daerah juga diyakini pemerintah Kabupaten Bogor. Berbicara mengenai iklim investasi dan dunia usaha tentu tidak lepas dari masalah perizinan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemkab Bogor melakukan optimalisasi sektor ini dengan membentuk badan khusus yang menangani masalah perizinan. Badan Perizinan Terpadu dibentuk untuk lebih meningkatkan iklim investasi dengan penanganan yang profesional. Tidak sia-sia, dengan dibentuknya BPT, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dari sektor ini.
Bahkan, BPT berhasil meraih sertifikat ISO 9001-2008 dan dengan demikian BPT sudah mempunyai standar pelayanan internasional. Pasangan Rahmat Yassin dan karyawan Fatur Rahman terus-menerus melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan ketakwaan masyarakat. Segala bentuk kemaksiatan tidak boleh ada di bumi Tegar Beriman. Salah satunya dengan membabat habis praktek prostitusi seperti di kawasan Cilengsi. Nobat, nongol babat menjadi kata kunci program ini. Begitu pula dengan penertiban bangunan tak berizin terus-menerus dilakukan demi terciptanya ketertiban. Kerja keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bogor yang masih belum beruntung secara ekonomi, lambat laun telah menunjukkan hasilnya. Salah satu pencapaian yang berhasil mendapat penghargaan pemerintah pusat adalah penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden Budiono pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN di Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2011. Rahmat Yassin dinilai sukses melaksanakan berbagai program sosial seperti jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda, pemugaran rumah tidak layak huni RTLH, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya di Kabupaten Bogor. Selain itu, RY dianggap berhasil mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR oleh para pengusaha di Kabupaten Bogor. Sampai saat ini, sebanyak 133 perusahaan di Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai kegiatan sosial dengan menggunakan dana CSR.